Halo guys, kembali lagi di HiPod, Himatek Podcast. Di HiPod kali ini, HiPod episode berapa ya? Episode ke-14. Nanti kita akan kedatangan dari narasumber alumni. Ada dua alumni. Yang pertama mungkin nanti mas-masnya bisa jelas sendiri. Jadi alumni ini sekarang masnya ini udah kerja, alhamdulillah udah ada pekerjaan masing-masing, dan mungkin nanti kita bisa tanya langsung. Oke, mungkin yang pertama mungkin bisa kenal dulu ya Mas ya. Ada Mas Faisal sama Mas Fari. Mungkin bisa say hello dulu Mas Faisal, Mas Fari. Halo. Halo, salam kenal. Ya, mungkin itu pengenalan singkat dari podcast kali ini. Jadi kali ini kita mungkin bahasnya santai aja ya Mas ya, karena kan ini juga berhubungan sama pengalaman selama di dunia teknik kimia dan juga dunia kerja. Jadi mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama, mungkin ke Mas Faisal dulu mungkin ya. Mungkin bisa kenalan sedikit sih Mas Faisal ini dulu, angkatan berapa, namanya siapa, dan mungkin sekarang kerjanya di mana, seperti itu Mas. Oke, saya Faisal, ya angkatan 2012. Jadi satu angkatan sama Mas Fahri ini ya. Satu partner juga dulu, satu partner PKL, terus riset sama tugas akhir gitu. Dan mungkin selanjutnya untuk Mas Fahri. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Fahriansyah. Saya juga angkatan 2012. Dulu satu partner PKL, research dan juga tugas akhir. Dan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan di Kota Gresik. Dan dulu saya juga di jurusan teknik kimia juga pernah belajar di himpunan mahasiswa teknik kimia. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru, salam kenal dari saya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu, ini ada Mas Faisal sama Mas Fahri dari angkatan 2012. Dulu berarti masih itu Mas ya, masih swasta ya? UPN masih swasta ya? Benar ya Mas ya? Betul. Jadi 2012 kita masuk itu status UPN Veteran Jawa Timur itu masih swasta. Cuman saat kita lulus itu, alhamdulillah UPN udah statusnya berubah menjadi negeri. Oke. Jadi dapat bonus ya kita. dapat bonus. Bonus. Ya, siap. Jadi Mas, jadi kalau boleh tahu, kan tadi kan separtner, berarti kan kalau boleh tahu siapa dosen pembimbingnya Mas dulu waktu riset PKL sama TA-nya? Siapa ini? Aku ya jawab ya. Ya, dan mungkin Mas Faisal. PKL itu saya agak lupa. Kalau riset itu Bu Isni. Bisnis. Kalau TA itu Pak Siswanto MS itu, tahu nggak? Masih ngajar nggak itu orang? Masih ngajar PP dan OTK juga masih ngajar. Kalau PKL-nya itu Bu Cecilia. Wah, Oh iya. Kalau boleh tahu dulu PKL-nya di mana Mas? Waktu awal dulu. Kalau PKL sendiri sih kita dulu di Petrocina. Jadi itu salah satu joint operating body-nya Pertamina. Cuman kalau sekarang Petrocina udah nggak ada di Rengel Tuban lagi. Cuman ada satu di Indonesia, sekarang tersisa yang di Jabung. Kalau dulu sih alhamdulillah bisa dapat kesempatan PKL di laboratoriumnya sama Mas Faisal juga. Oke, jadi alhamdulillah dulu masih ada ya, sekarang tinggal di Jabung lagi. Jadi iya, sekarang udah dikembalikan lagi ke Pertaminanya sendiri. Jadi dengan aturan baru, joint operating body banyak yang angkat kaki dari Indonesia, cuman ada tinggal beberapa aja. Jadi nggak semuanya dikelola sama asing sekarang, jadi lebih didominasi oleh Pertamina sih.
kalau sekarang. Oke. Jadi Kok yang mungkin udah tambahan lagi nih Mas tadi sebelumnya. kalau teman-teman sendiri nih sekarang angkatan berapa kalau boleh tahu? Oke, kalau dari saya sendiri, saya Torik Amir dari angkatan 18, Mas. Sekarang masih riset, masih kemarin alhamdulillah udah apa namanya? Risetnya udah selesai, tinggal analisa. Jadi ya mungkin sudah bisa saya Mas secepatnya. Oke. Mungkin semangat aja ya. Terus untuk PKL-nya udah selesai berarti ya? Udah PKL udah selesai. Sekarang tinggal itu sih Mas, tinggal sidang karena kemarin masih ada apa namanya? Kayak birokrasinya buat katanya untuk sidang PKL itu bisa dilakukan itu di tengah Desember seperti itu. Oh gitu. Berarti untuk sekarang untuk kuliah sendiri juga bisa semakin cepat ya untuk tahun masa studinya. Iya, kalau sekarang sih karena mungkin karena online ya Mas ya. Kalau mungkin kalau offline dulu, kan kalau online kan kita dari PKL sendiri juga nggak semua pabrik itu bisa offline. Dan kebetulan waktu saya sendiri itu masih pada masa pandemi, masa PPKM, jadi PKL-nya masih online. Kebetulan saya PKL-nya di petrokimia, jadinya eh, semuanya materi dikasih itu online. Jadi kayak berupa webinar seperti itu, berupa webinar Zoom seperti itu. Dan untuk yang lain-lain dan apa namanya mata kuliah lainnya itu juga online jadi mungkin bisa nyambil disambi-sambi gitu Mas kayak gitu sih. Oh gitu. Jadi menarik ya. Di tengah pandemi seperti ini, dengan tuntutan kita juga harus menyelesaikan praktek kerja lapangan, tapi juga terkendala kondisi yang seperti ini. Jadi kalau menurut saya juga serba nanggung ya akhirnya jadinya. Iya Mas, jadi mungkin apa ya mungkin dari kami ada beberapa yang apa kurang tahu di aktualnya langsung nanti di dunia kerja itu seperti apa alat-alatnya dan atau prosesnya secara langsung seperti apa, jadi kita sendiri ya by literatur aja gitu seperti itu. Baik, mungkin dari itu tadi sedikit pengalaman dari narasumber. Lanjut untuk seri pengalaman sendiri. Nah, untuk Mas Faisal dan Mas Faris sendiri, waktu kan kebetulan kuliahnya dulu masih offline ya Mas ya. Jadi gimana sih Mas mungkin bisa ceritakan sedikit kuliahnya offline itu gimana? Mungkin dari Mas Faisal dulu. Oke, mungkin ini ya cerita dari kuliah ya ini sampai lulus atau sampai kerja ini nanti. Mungkin sampai lulus. Ya sambil mungkin Sampai lulus ya. ya lulus aja dulu. Iya. Jadi ya apa ya dulu itu kuliah saya tuh berantakan lah hitungannya. Eh, dan mungkin ceritanya gini, awalnya saya masuk teknik kimia itu sebenarnya tanpa disengaja ya. Jadi nggak ada minat sama sekali di teknik kimia itu. Terus atas rekomendasi orang tua, jadi alhamdulillah akhirnya masuklah ke UPN. Dan awal-awal kuliah mungkin apa ya karena passionnya memang dari awal bukan di kimia, jadinya merasa salah jurusan. Itu pernah mengalami seperti itu. Ya karena memang di SMA sendiri itu nilai kimia saya itu juga jelek juga kan. Jadinya ya nggak ada pikiran ya karena orang tua ya Bismillah lah dijalani. Akhirnya eh, semester pertama, semester 2 itu masih kita belum menemukan ritmenya maksudnya passionnya itu. Ini apa sih ini jurusan apa sih bahasnya ini gitu kan. Alat-alat apa ini kan kita ngerti kan asing gitu. Terus sampai satu waktu itu mulai menemukan ritmenya itu mulai semester 5. Jadi mungkin semenjak kita PKL sih. Jadinya akhirnya oh seperti ini ya ternyata teknik kimia itu. Oh ternyata seperti ini prospeknya. Ditambah juga sama kenalan kan dari teman-teman di luar UPN, terus juga teman SMA kan yang apa namanya itu udah mengalami PKL atau kita ngobrol-ngobrol lah ibaratnya seperti itu. Jadinya akhirnya disitulah mulai muncul seperti itu. Terus eh, masalah kuliah itu ya apa ya kita kalau saya sendiri sih eh,
jarang belajar ya karena itu tadi nggak ada passion gitu kan. Tapi ketertinggalan itu saya kejar ketika memasuki ini semester 6 itu kan, mendekati TA seperti itu. Jadi memang kita sama saya sama Fahri ini semacam kayak mikir gitu loh, wah ini kuliah kita udah berantakan gitu kan. Terus ibaratnya banyak cangkruknya lah, no life lah. Seperti itu. Ya siapa ini gitu. Ya kita kerjakan TA, tapi kalau bisa kita kerjakan sendiri. Akhirnya kita nyari bahan TA yang intinya TA ini buat kita ngejar ketertinggalan selama sebelum-sebelumnya itu. Dan ini butuh effort yang sangat besar sekali lah hitungannya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah juga itu ada beberapa sumber TA ini atau data TA ini itu dari kakak tingkat itu dapat datanya itu yang sudah bekerja di perusahaan lah hitungannya. Saya dapat data kayak PID-nya seperti apa, flow sheet, terus equipment-nya. Akhirnya saya membuat TA dengan mungkin lebih tepatnya dulu itu judulnya pembuatan pabrik hidrogen seperti itulah. Dari TA inilah saya mengejar ketertinggalan seperti itu. Dan juga selain dari TA juga bantu teman-teman gitu. Jadi ibaratnya kalau ditanya teman kan, misalkan tanya alat ini ya jawab aja bisa. Oke, saya carikan datanya dulu. Jadi baca, akhirnya dari situ kita diskusi terus menemukan oh ini seperti ini ternyata prinsip kerja, oh seperti ini ternyata apa hitungannya. Dari situlah kita bisa seperti itu sih. Sampai akhirnya lulus, dan lulusnya molor juga 4,5 tahun karena itu tadi ngejar ketertinggalan, ada yang hilang. Terus ya tahun 2017 wisuda. Oke, alhamdulillah sih 4,5 tahun. Jadi karena kenapa kok molor ya? Karena saya ada target intinya ya kan, karena saya lulus itu ya arahnya kerja gitu, kerja ke suatu perusahaan. Otomatis kalau nilai IPK saya nggak memenuhi syarat ya waduh ini akan susah, karena administrasi aja nggak lolos kalau misalkan di bawah 3 kan. Ya itu strategi saya ngulang seperti itu. Intinya saya nggak akan lulus kalau misalkan syarat-syarat maksudnya target saya itu belum terpenuhi, katakanlah kayak IPK, terus materi kuliah seperti itu. Ya itu sih dari saya. Oke. Ya, mungkin berarti Mas Faisal Mas Fahri ini berarti dulu satu kelas berarti bisa dibilang, karena semua partneran semua berarti. Ya kan? Betul sekali, betul. Oke, jadi punya partner yang sama-sama suportif, sama-sama tahu apa passion masing-masing. Berarti kalau boleh tahu waktu semester awal-awal itu masih pernah TA nggak Mas, atau telat atau nggak masuk kelas gitu? Oh sering ya. Mungkin lebih ke kalau misalnya kalau kita lihat flashback ke belakang sih ya, perbedaan dulu sama sekarang. Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang masuknya masih swasta ini kan masih terbawa oleh suasana swasta, beda dengan kualitas-kualitas mahasiswa yang masuk saat ini yang notabene kampus kita udah negeri. Itu pasti juga akan merasakan bedanya gitu. Terutama dari kurikulum, tenaga pengajar, sekarang juga udah banyak yang baru. Kalau kita dulu kan masih bawaannya dulu karena rata-rata kampus swasta adalah kampus di mana yang tidak masuk negeri akhirnya masuk ke kampus swasta. Iya, jadi pasti agak berbeda lah untuk suasananya, terus euforia kuliah saat waktu kuliah itu juga pasti beda. Kan kalau dulu saya sama Faisal bener, kalau Faisal nggak ada passion, kalau saya awalnya itu ngejarnya memang sebenarnya pengennya di perminyakan. Karena biasa kalau anak itu yang dicontoh adalah orang tuanya. Misalnya orang tuanya kerja
di bank atau kerja sebagai admin. Biasanya anaknya juga kuliah di bidang-bidang yang terkait seperti manajemen dan sebagainya. Karena orang tua saya bekerja di salah satu perusahaan oil and gas, saya pinginnya juga sama di oil and gas. Akhirnya waktu itu daftarlah saya langsung ke UPN Jogja mau ngambil perminyakan. Cuman di UPN Jogja waktu itu Kamis buka pendaftaran, saya datang Jumat ternyata udah memenuhi kuota. Jadi saran dari UPN Jogja ambil teknik kimia yang katanya juga hampir sama dengan perminyakan, cuman penjurusannya lebih luas lagi. Akhirnya saya putuskan daripada ngambil teknik kimia di UPN Jogja, lebih baik ya ngambil di Jatim aja, lebih dekat dengan rumah gitu. Sama seperti Faisal, awal-awal kuliah semester 1-2 yang ngerasa bukan tempat kami di sini. Jadi kuliah yang ngerasa biasa-biasa aja. Ada tugas ngerjain, nggak bisa ngerjain ya pinjam teman, lihat dan sebagainya. Cuman dulu orang tua saya pernah bilang, kalau di teknik kimia, selama kamu bisa kuat menghadapi 3 semester awal atau bisa melewati semester 1 sampai 3, berarti kamu bisa sampai lulus di teknik kimia. Cuman itu aja sih pegangan saya. Jadi ternyata satu ngerasa support system antar teman-teman, antar senior itu juga enak. Terus kemudian seperti kita kalau misalnya dekat dengan senior-senior kita yang di lab itu juga dapat eh, seperti kisi-kisi kalau misalnya menghadapi dosen seperti ini itu apa yang harus kita lakukan, menghadapi dosen A, apa yang harus kita lakukan. Karena kedekatan-kedekatan ini, karena support-support ini akhirnya bisa terlewat lah semester demi semester. Seperti yang dikatakan Mas Faisal, jadi tolak ukurnya adalah melihat teman seangkatan lulus itu adalah momen di mana kita merasa terpukul. Jadi satu persatu teman yang dulu kita cangkruk sampai malam sampai pagi ternyata sudah lulus duluan itu jadi cambuk. Bahasanya mereka lebih serius dan sedangkan kita ini udah tertinggal jauh. Jadi kita harus ada eh, progres yang bisa membuat kita nggak tertinggal jauh. Jadi itu awalnya. Akhirnya kita kejar ketertinggalan karena Mas Faisal ini eh, sangat tinggi passionnya sebagai pengajar. Jadi materi-materi yang saya tidak paham di dalam kelas ini saya bawa ke Mas Faisal dan Mas Faisal yang menerangkan kepada saya. Jadi dan juga nggak mudah partneran sama Faisal. Kita juga beberapa kali dalam tanda kutip bertengkar karena tidak cocok. Iya, iya. Faisal maunya A, saya maunya lewat jalan B, sampai hampir beberapa minggu kita nggak bicara, mengerjakan TA sendiri-sendiri, yang sampai akhirnya Mas Faisal juga lulus duluan. Waktu itu Mas Faisal 4,5 tahun, sedangkan saya lulus di semester 10. Waktu itu hampir 5 tahun, 4,8 bulan. Genapkanlah 5 tahun. Iya, penggenapannya 5 tahun lah ya saya. Siap-siap. Ya, jadi ya saya juga lulus juga dibantu sama Mas Faisal karena kita juga sama-sama sadar nggak bisa kita kayak gini dan sebagainya. Cuman karena support system inilah yang akhirnya merasa bukan saatnya lagi kita mikir kita salah jurusan itu, tapi ini udah saatnya kita mikir tuntaskan tanggung jawab dan eh, jangan sampai orang tua yang sudah membiayai kita berpikir salah untuk berjuang atau memperjuangkan nasib anaknya. Mungkin kalau perjalanan kami sih singkatnya seperti itu sih. Baik-baik, tadi udah jelas, udah diterangkan sebenarnya apa namanya dari Mas Faisal, Mas Fahri bahwasannya bagaimana perjalanan beliau dari awal masuk Tekim, bagaimana beliau alasan sebenarnya kenapa masuk Tekim, passionnya beliau di Tekim itu seperti apa, sampai akhirnya tahu Tekim itu sebenarnya core atau jiwanya itu apa sih di teknik kimia itu, belajarnya apa.
Jadi mungkin dari Mas Faisal udah diterangin, mungkin dari TA akhirnya tahu, oh sebenarnya teknik kimia itu seperti ini. Dan Mas Faisal dari Mas Fahri sendiri karena mungkin melihat dari orang tua akhirnya turun ke diri sendiri. Kalau dari saya pribadi sih mirip-mirip sih kayak Mas Fahri melihat bahwasannya ini tekim karena dari orang tua juga seorang engineer, akhirnya saya ngerasa oh teknik kimia kelihatannya asik, tapi ternyata di asiknya itu asik sekali karena saya rasa itu di awal banyak kimia gitu, ternyata teknik kimia itu isinya fisika semua. Jadi mungkin kayak apa ya, terlalu eh, terlihat namanya kimia ternyata isinya fisika semua. Mungkin itu sih awal kagetnya saya pribadi mengenai teknik kimia. Pernah nggak Mas dari Mas sendiri, oh teknik kimia ini sulit banget, terus akhirnya di pertengahan maju mundur untuk pindah jurusan nggak ya kayak gitu? Pernah nggak sih dari Mas Faisal atau Mas Faris sendiri mikir seperti itu? Kalau misal bilang pernah nggak ngerasa teknik kimia sulit, bukan pernah lagi. Ya selama menjalani kuliah yang rasanya sulit ya. Cuman kan kembali lagi support system itu juga memang benar-benar mempengaruhi sih. Jadi tekanan setinggi apapun, stres kita setinggi apapun itu biasanya kalau aku sama Faisal kita nongkrong di warung ya guyon. Guyonnya ya seputar kuliah hari ini dengan dosen ini, membicarakan dosen ini dan sebagainya, bukan untuk tanda kutip menjelekkan ya, tapi untuk mencari sisi lain yang mana kita jangan sampai akhirnya takut dengan mata kuliah itu. Kita cari kelucuan. Misalnya dosen ini menerangkannya itu sulit dimengerti, tapi suaranya lucu. Nah, ada kan ya salah dosen yang menerangkannya sulit, lebih lebih ke dosen ini lebih ke membanggakan diri sih sebenarnya. Tapi suaranya lucu. Akhirnya kita mau skip mata kuliah itu juga rasanya sayang sekali gitu karena kita cari cerita lucunya agar kita bisa ikut kuliah itu. Cuman ya tetap aja ada mata kuliah yang skip karena kita lebih doyan ngobrol di warung kopi Warung. sih. Oke, siap. Benar kayak gitu. Ternyata kurang lebih sama ya. Ternyata kalau memang udah apa ya, udah mungkin dosennya dirasa oke, mungkin kali ini saya skip gitu. Dari Mas Faisal sama Mas Faris sendiri, kan tadi sempat nyinggung dosen nih, berarti menurut Mas Faisal sama Mas Faris sendiri dosen yang menurut Masnya mungkin paling baik atau berkesan atau mengena di Mas Faris sama Mas Faisal siapa sih? Mungkin dari Mas Faisal dulu lah. Siapa Mas? Oh, jelas ya dosen pembimbing ini riset itu sangat sangat berkesan. Jadi Sangat support. sangat support sekali. Jadi gini ya ceritanya itu berawal dari melihat teman-teman. Kenapa kok saya mendapatkan dosen riset ini? Jadi melihat teman-teman kok waduh kok banyak yang udah dapat judul, sedangkan saya sama Fahri ini, wah ini kok kita ini ya apa namanya tuh terbelakang gitu maksudnya. Jangankan judul, niat riset aja kita belum ada gitu. Iya bingung ini. Waduh ini kalau kita nggak ikut-ikutan ini ya apa ini ketinggalan kan kita ini. Akhirnya kita atur strategi kan. Kita pengen riset tapi kan lihat teman-teman juga itu ada biaya untuk analisa dan biaya beli bahan dan sebagainya. Nah sedangkan kita ini nggak punya uang gitu kan. Akhirnya kita cari-cari info. Oh ternyata pada tahun kita mengajukan itu ada ini penelitian hibah. Wah ini kesempatan ini. Akhirnya apa ya kita atur strateginya itu kan Fahri kan pinter ngomong ya dulu itu pinter inilah ngerayu lah ibaratnya jadi dia yang suruh tak suruh maju gitu seperti itu. Nah ketemulah dosen itu Bu Isni yang mungkin sekarang udah ini ya direktorat ya Bu Isni itu wah, sangat apa ya membantu. Jadi selama saya riset itu saya nggak mengeluarkan uang sama Biaya, sekali sih, biaya kita nggak sama sekali ngeluarin nol. biaya sama sekali. Dari bahan terus analisa itu dibiayai 100% sama beliau seperti itu dan mungkin saya sangat berterima kasih lah
Mungkin tadi itu sih dari saya ya. Mungkin ada tambahan cerita-cerita dari apa Fahri ini ya. Jadi kalau dulu kita riset itu kembali lagi ya, eh, terpukul karena teman-teman yang udah dapat judul, udah ngajuin, udah mulai seminar proposal, sedangkan kita belum. Karena ketepatan saat itu banyak dosen kita yang mendapatkan hibah penelitian, mendapatkan support dana 100% dari pemerintah. Jadi waktu itu saya bilang sama Faisal, kita cari aja dosen yang dapat hibah penelitian. Ya, tapi kita nggak minta judul. Waktu itu niat kita adalah cari muka. Jadi waktu itu kita cari dosen yang sekiranya bisa kita lobby-lobby, ketemulah namanya Bu Isni. Waktu itu beliau dengan riset tentang vinasenya, limbah cair vinasenya. Jadi waktu itu kita ngajuinnya gini, bukan Bu, kita minta judul, bukan. Jadi waktu itu, Bu, selamat Bu, udah dapat penelitian hibah. Mungkin kalau Ibu butuh tenaga bantuan, saya sama Faisal siap membantu Bu. Nah, jadi 1 hari 2 hari kita bantu Bu Isni, sampai akhirnya alat Bu Isni juga udah jadi. Waktu itu bagi tugas sama Faisal karena penelitiannya ini butuh variabel waktu, jadi beberapa jam sekali harus mengisi limbah ke dalam bioreaktornya. Jadi waktu itu kadang Faisal yang malam, saya siang, itu nggak hanya hari biasa, minggu atau malam pun yang harus ke sana untuk ngisi. Nah, mungkin karena di situ beliau melihat saya sama Faisal bantu dengan baik sampai akhirnya beliau bisa menyelesaikan hibah penelitiannya itu. Akhirnya diberikanlah, kalau gitu kalian pakai variabel ini untuk riset, saya jadi pembimbing riset kalian. Dari situ, wah, ya alhamdulillah hitungannya kita bantu Bu Isni sudah selesai penelitiannya, hasilnya penelitian Bu Isni beberapa variabel itu udah jadi hasil riset kita. Jadi itu yang sebabnya diberitahukan Faisal kita nggak mengeluarkan biaya karena semua eh, biaya penelitian pembuatan alat, kemudian eh, analisa lab, karena waktu itu semua analisa kita nggak bisa kita lakukan di dalam kampus kita, di jurusan kita. Kalau sekarang mungkin ada beberapa analisa yang bisa dianalisakan di lab kita. Cuman waktu dulu sih masih swasta tuh sangat sulit. Jadi kita harus cari lab di luar dan sebagainya. Ada kadang yang harus kita berangkat ke Malang, ke Mojokerto dan sebagainya. Jadi mungkin informasi-informasi seperti itu yang teman-teman harus peka di sekitar kita. Mungkin poin yang disampaikan Faisal itu lebih ke walaupun kita nggak punya biaya, bukan berarti kita nggak bisa research. Jadi banyak cara, banyak kesempatan di sekitar kita yang mungkin effortnya ya lebih ke mencari informasi itu sih. Mungkin menurut saya itu aja. Jadi mungkin saya tambahkan intinya itu ini kita perlu strategi gitu ketika kita kuliah terus dengan kekurangan yang ada pada diri kita kan katakanlah kayak tadi kita itu nggak punya biaya untuk melakukan penelitian. Nah itu kita harus apa ya ada strategi. Jadi eh, kita cari informasi atau apa. Yang penting niat sih. Ketika kita ada apa namanya itu kita harus punya strategi dan kedua itu punya niat yang tinggi ibaratnya. Selama kita ada niat pasti ya di situ ada jalan gitu. Seperti itu. Dan itu kita nggak sebenarnya sebelumnya nggak Bu Isni sih ada dosen lain. Cuma ya kita cari informasi lah dari teman-teman itu. Oh nyoba ini dosen ini masuk ke sini terus akhirnya sampainya ke Bu Isni itu yang terakhir ya itu terus kita terima itu seperti itu. Bahkan nggak hanya riset sih ketika PKL pun eh, kita eh, juga apa ya istilahnya juga ketinggalan juga ya masalah PKL ini. Jadi alhamdulillah juga ya lewat channel lah balik lagi seperti itu. Yang penting kita ada niat gitu loh. Yang penting kita ada niat. Terus akhirnya kan kita bingung kan mau PKL wah ini kemana kan. Terus tiba-tiba loh, Ri kan wes mula ini kan apa namanya
di Tuban di Petrocina. Nah, itu akhirnya coba bawa kita PKL ke sana gitu. Jadilah kita PKL ke sana. Jadi intinya manfaatkan kesempatan yang ada, ibaratnya seperti itu. Kalau dari saya. Kalau boleh tahu tadi risetnya berapa lama Mas? Dari awal ketemu bisnis sampai selesai risetnya, sampai selesai analisanya gitu. Sekitar mungkin dari 2015 ya. Sekitar hampir 1 tahunan. 1 tahun lebih sih, Hampir 1 tahun satu lebih. tahun ya, 1 tahun. Paling 1 tahun 1 bulanan lah. Iya, 1 tahunan itu. Itu semester berapa Mas? 1 tahun 1 bulan itu. Jadi kalau untuk riset ini satu bahan bakunya yang Bu Isni jadikan topik utama dalam riset Bu Isni adalah cara pengolahan limbah cair vinase. Ini limbah cair di pabrik gula, pabrik bioetanol. Di karena vinase ini COD BOD-nya sangat tinggi, untuk keluar dari area pabriknya sendiri itu sangat sulit. Kalau kita nggak punya channel di pabrik tersebut, mungkin akan lebih lama lagi. Jadi karena Bu Isni juga punya informasi, terus juga ada temen yang juga bantu dari grup lain yang bantu riset Bu Isni juga punya kenalan di pabrik tersebut. Akhirnya berkat kita berangkat bareng-bareng ke sana, lobby-lobby di sana, kebutuhan bahan baku vinase yang dibutuhkan Bu Isni akhirnya juga bisa bisa terpenuhi. Cuman kembali lagi ke kendalanya kita itu, satu adalah bahan baku, kedua sama uh, labnya juga kita, karena kita harus risetkan ke luar dan sebagainya, analisakan keluar, itu juga perlu banyak uh, informasi. Jadi lab-lab mana saja yang kompeten untuk analisa kita dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Jadi yang paling bikin lama sih cari bahan bakunya sih. Terutama vinase, terus kedua juga ada kotoran sapi. Jadi kita harus berkutat pertama ke kaki Gunung Penanggungan, terus kemudian ke Madura ya waktu itu soalnya. Hanya Iya, untuk sampai ke kula Madura. kulaan tai sapi. Dari kotoran sapi. Ya. Iya, cari kotoran sapi sampai ke Madura itu kita. Iya, kita nyebrang laut waktu itu hanya Oh, untuk oh masih cari belum ada kotoran Suramadu ya sapi. berarti ya? Iya, Oh, sudah waktu ada. itu sudah ada. Yang resmikan waktu itu Faisal kalau nggak. Jadi ya itulah apa namanya itu effort kita lah. Karena memang 1 tahun juga itu faktornya karena kotoran sapi kan itu ada bakterinya. Itu ketika kita uji coba kita risetkan itu ternyata ada yang nggak aktif gitu. Akhirnya kita ngulang, terus cari lagi kita ngulang sampai stok yang ada di Gunung Penanggungan itu habis. Makanya kita sampai ke Madura itu. Ya, habis ya. Baik. Berarti tadi udah apa namanya Mas Faisal sama Fahri udah mengenai riset beliau. Mungkin ini bisa jadi ditiru sama adik-adik tingkat mungkin di masa pandemi ini kan bisa lobbying kalau cari tahu mengenai dosen-dosen yang mungkin ada yang riset untuk dapat dana hibah juga mungkin bisa ikutan riset dari dosen seperti itu. Jadi udah dijelaskan mengenai Mas Fahri, Mas Faisal di riset seperti apa, PKL gimana, dan juga tadi sempat nyinggung tanya tadi bikin pabrik hidrogen. Akhirnya tadi untuk Mas Faisal kan 4,5 tahun ya. Jangka waktu dari Mas Faisal lulus sampai akhirnya diterima kerja itu kira-kira berapa tahun Mas? Atau langsung dapat kerja seperti itu? Sekitar mungkin saya dapat kerjanya bulan Mei, berarti lulus Januari berapa berarti? 4 bulanan ya, sekitar Ya, 4 bulan. Jadi ada masa tunggu sekitar 4 bulan itu. Mungkin selama saya masa tunggu itu saya coba ini upgrade skill. Salah satunya ya skill berbahasa Inggris itu. Jadi saya 1 bulan ke Pare.
Nah, kenapa kok cuma 1 bulan ya? Karena kehabisan uang. Seperti itu. Balik lagi lah. Akhirnya ke Surabaya. Terus di Surabaya ini ya cari kerja seperti itu. Dan Dan dari apa di sela-sela saya mencari kerja, mungkin saya juga baca-baca lagi mengenai literatur teknik kimia itu. Nah itu pokoknya selalu produktif lah selama menunggu itu seperti itu. dan kalau dari Mas Faris sendiri, jadi kira-kira jangka waktu dari lulus sampai dapat kerja itu berapa bulan? Kalau aku sih lulus di Februari 2017, dapat kerjanya September ya. Jadi selama kurang lebih 6 bulan itu tebar jala. Jadi lempar pancing sana sini, masukkan lamaran di sana sini. Total itu semua saya database-kan. Jadi perusahaan yang buka lowongan kerja via apa aja itu sudah saya kelompokkan. Misalnya perusahaan A via job fair, terus perusahaan B via online dan sebagainya. Itu saya folderkan, CV dan sebagainya udah saya pisah per perusahaan. Ada total sekitar 30-an perusahaan. Itu ada yang tes online, tes langsung tempat, ada yang di Yogyakarta, di Pasuruan dan sebagainya. Malang pun juga ada. Jadi selama 6 bulan itu berjibaku dengan tes kerja kalau aku. Jadi masa tunggunya lumayan lama sih 6 bulan. Kalau Faisal kan lebih cepat 4 bulan. Kalau aku 6 bulan. Dan dari situ, dari udah mulai kerja dari ini Mas Faisal mungkin dari 2016 dan Mas Fari dari 2017 sampai sekarang, dari Mas Mas sendiri itu apa sih yang membedakan di dunia kuliah sama dunia kerja itu sendiri? Mungkin dari Mas Faisal dulu. Bedanya ya, ya langsung kita terapkan sih ilmunya itu aja. Mungkin masalah ini ya apa ya? Kalau di kuliah kan kita misalkan masalah apa ya? Intinya kita kalau menurutku ya kita ini aja apa namanya menerapkan aja ilmu-ilmunya. Terus kedua itu ini terutama masalah mental kita kan menghadapi lingkungan yang lebih apa keras lah terutama ya karena kita di situ kan nyari uang terus ada rekan kerja juga yang nggak tahu itu suka atau nggak sama kita seperti itu. Jadi itu sih kalau menurutku dan mungkin siapkan mental aja ketika kita kerja gitu. Kita harus siap-siap menerima tekanan dari atasan gitu. Seperti itu. Mungkin kalau di kuliah kan tekanan kita kan tugas. Terus kemudian kalau kita nggak ngerjakan tugas ya udah nilai kita jelek aja gitu kan. Tapi kalau di kerja ya kamu ini apa namanya ancam ada aturan kan bisa kena sanksi bisa dikeluarkan seperti itu. Jadi menyangkut dengan apa namanya itu penghasilan kita juga seperti itu. Kalau dari saya. Mungkin nambahin dari Faisal, perbedaan saat kuliah dan juga di dunia kerja. Semua pasti merasakan first impression memasuki suatu lingkungan baru. Gak hanya saat kalian kerja, waktu dari SMA masuk kuliah pun pasti ada beberapa hal yang perlu diadaptasi. Entah itu mental kita, entah itu ritme dalam mengerjakan sesuatu. Seperti halnya kita dikerja juga seperti itu. Pertama sih mental, karena jelas-jelas support sistemnya udah berbeda sama dunia kuliah. Dunia kuliah kamu salah masih ada yang membenarkan. Seperti dosen mengatakan ini salah, teman, aslep ini nggak benar ini seperti. Tapi di dunia kerja ketika kamu salah ya efeknya itu langsung di diri kalian masing-masing. Terus kemudian dalam dunia kerja, ibarat kalian ini adalah penjual jasa, kalian ini membranding diri kalian masing-masing. Sama-sama menjual jasa yang sama, tapi kelebihan kalian itu apa? Itu yang lebih membuat kalian bisa survive di dunia kerja. Terutama kelebihan kalian sih, yang dibanding dengan lulusan kampus lain. Terus perbedaan mendasar yang saya rasakan sih, karena
skema kuliah kita yang dulu mengerjakan laporan tulis tangan sebanyak itu. Dalam sehari kita mengerjakan banyak tugas yang besoknya harus dikumpulkan sebanyak itu. Jadi dalam dunia kerja untuk manajemen waktu saya nggak merasa kesulitan sama sekali. Pembagian ritme kerja pun bisa cepat saya tangkap. Terus job desk yang diberikan awal saya masuk, walaupun saya nggak paham dengan job desk itu, ketika di training di lapangan saya bisa mengerjakan dengan mudah. Jadi mungkin hal yang remeh ketika kita mengerjakan laporan tulis tangan saat kuliah. Cuman saya baru tahu efeknya sangat besar, membantu kerja saya di lapangan adalah kita memang udah terbiasa bekerja keras saat kuliah, mengejar mengejar waktu untuk menyelesaikan laporan. Ternyata itu sangat berguna di dunia kerja, karena dunia kerja itu ada target produksi, kapasiti produksi itu harus benar-benar dicapai. Maka dari itu ketika kita melamar pekerjaan pasti selalu ada persyaratan mampu bekerja di bawah tekanan. Bagi teman-teman yang idealismenya tinggi, mungkin akan sulit sekali bekerja di bawah tekanan, karena sistem kita di dunia kerja itu bukan karena kita bekerja ikut orang, jadi kita harus ikut instruksi dari atas ke bawah, strike dari atas ke bawah harus kita ikutin. Jadi bukan kalau kita di kampus mungkin demokrasi, kita bisa lobby-lobby, tapi di dalam dunia kerja harus kita turuti itu semua. Cuman kembali lagi sih, mentality, strategi, manajerial yang udah kita pelajari di kampus, itulah modal kita nanti untuk bekerja. Jangan remehkan ilmu-ilmu soft skill yang ada di kampus, terutama yang ada di himpunan, udah diajarkan kita manajemen waktu, manajemen konflik dan sebagainya. Menurut saya itu sangat membantu. Jadi mungkin itu sih bedanya saat kuliah sama kerja. Baik. Tapi apakah apa mas ya? Semua mata kuliah atau keilmuan yang dipelajari di teknik kimia waktu kuliah, apakah semuanya bisa diterapkan gitu di dunia kerja mas? Kalau pertanyaannya apakah semua mata kuliah bisa diterapkan di dunia kerja, ya sangat bisa sekali. Semua yang kita pelajari, mata kuliah yang kita pelajari itu semua fenomena-fenomena yang ditangkap dan dipelajari peneliti-peneliti terdahulu saat mereka menemukan suatu fenomena saat mereka bekerja di lapangan. Akhirnya muncullah ilmu-ilmu termodinamika dan turunannya dan sebagainya. Tapi kalau pertanyaannya apakah bidang tertentu A katakanlah, mempelajari atau mengaplikasikan semua mata kuliah yang ada di kuliah, belum tentu. Seperti contohnya di tempat saya bekerja di produksi pembuatan shortening atau mentega putih, margarin dan juga cocoa butter substitute. Bahkan tidak ada teknik kimianya, cuman teknik kimianya lebih ke teknis-teknis, perpindahan panas, termodinamika, kristalisasi dan sebagainya. Jadi nggak semua mata kuliah itu diaplikasikan di salah satu bidang, tapi semua mata kuliah pasti terpakai tergantung kita sih. Jadi untuk teman-teman terutama yang masih baru ini saran saya itu referensi itu perlu ya. Jadi misal kalian awal masuk ke teknik kimia itu karena orang tua kalian pernah bekerja di salah satu perusahaan industri A, B, C, D. Jika kalian memang ingin mengikuti jejak dari orang tua kalian, cari orang tua kalian misalnya di perminyakan. Perminyakan itu prosesnya seperti apa sih? Nah, harus kalian cari referensinya dari sekarang supaya kalian bisa menentukan goals kalian nanti lulus ini pengen kerja di mana. Jadi dalam waktu misalnya kalian udah target kuliah 3,5 tahun. Nah, tahun pertama ini yang harus saya pelajari biar saya bisa lulus di 3,5 tahun dan bisa masuk ke perminyakan, itu apa yang harus saya lakukan? Mulai nyusun strategi di situ. Jadi menurut saya
banyak sih mata kuliah yang terpakai. Cuman nggak semua bidang pekerjaan itu menggunakan semua ilmu teknik kimia. Mungkin ada tambahan dari Faisal, monggo Sal. Iya, jadi tergantung sih kita bekerjanya di mana. Katakanlah kalau misalkan kita di dunia project ya banyak ini banyak makainya itu ilmu masalah equipment design gitu kan. Nah, terus untuk masalah apa jika kita di apa bagian manajerial itu mungkin ekonomi teknik yang dipakai seperti itu. Jadi tergantung entah itu kita apakah kita itu di lab atau di proses engineer atau kita di apa ya di eh, marketing seperti itu. Jadi nggak seluruhnya. Jadi beda-beda. Tapi yang terpenting itu kemampuan kita dalam apa namanya itu berkomunikasi itu yang sangat dipakai di semua bidang seperti itu. Maksudnya dalam artian eh, kemampuannya itu apa ya kayak attitude kita, terus habis itu cara bicara kita dengan lawan bicara apa maksudnya itu dari rekan kerja gitu kan. Habis itu eh, sikap kita seperti apa dalam menghadapi situasi itu yang pasti dipakai lah hitungannya. Kalau masalah hard skill atau mungkin engineering basic engineering knowledge-nya itu nggak semua seperti itu. Jadi bahkan ada yang nggak dipakai sama sekali ada. Katakanlah kalau kalian bekerja di bidang human resource development seperti itu nggak dipakai. Tapi kan tetap soft skill-nya itu dipakai di organisasi itu. Terus mungkin kalau di mana lagi ya di marketing ya itu juga soft skill-nya yang dipakai. Tapi sedikit lah basic-basic engineering kita yang ikut di situ. Seperti itu. Jadi nggak semua bidang itu bisa dimasukkan oleh mata kuliah di teknik kimia sendiri. Jadi tergantung bidang dan apa yang kita mau lihat tadi. Seperti yang disinggung sama Mas Fahri, berarti referensinya benar harus ada sejak awal kenapa masuk teknik kimia itu sendiri. Baik, mungkin udah lama kita ngobrol-ngobrolin mengenai pengalaman dan juga motivasi kenapa waktu teknik kimia dan juga kehidupan di teknik kimia. Sekarang masuk ke Q&A Mas. Jadi banyak kemarin kan sempat di-share di Instagram Himatek mengenai Q&A. Ada pertanyaan-pertanyaan apa yang masuk di IG dan sekarang udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti saya bacakan. Nanti mungkin dari Mas-masnya bisa jawab. Mau jawab yang mana? Terserah. Jadi yang pertama, gimana sih Mas build CV yang bagus selain ikut organisasi dan kepanitiaan kampus? Mungkin dari Mas Fahri atau Mas Faisal mungkin bisa jawab dari pertanyaan yang pertama. Kalau dari saya build CV yang bagus itu kita banyak skill, tambah skill itu. Tadi katakanlah skill kita dalam mungkin software ini ya apa namanya CAD design gitu kan. Terus habis itu kita pernah mengikuti pelatihan ISO, katakanlah seperti itu. Tadi ikut-ikut pelatihan, tapi yang di situ berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita tekuni gitu. Atau mungkin bisa jadi ikut pelatihan K3 seperti itu yang tersertifikasi. Ya selain ikut organisasi ya ikut pelatihan itu. Dan juga kalau misalkan bisa ya ikut magang. Program-program magang kan banyak kan, nggak kayak kita dulu. Itu sekarang itu apa bisa milih lah mau magang kemana gitu. Ada beberapa fasilitas yang apa didapatkan ketika magang gitu seperti itu. Platformnya pun juga bisa apa maksudnya platformnya itu juga ada. Mungkin bisa lihat lewat LinkedIn gitu kita cari program magang di suatu perusahaan seperti itu sih. Ya mungkin nambahin sih. Jadi untuk CV sendiri itu terkadang kan ada perbedaan antara fresh graduate yang melamar sebuah pekerjaan atau teman-teman experience yang ingin berpindah ke perusahaan lain. Jadi perbedaannya di isinya sih. Kalau untuk bagaimana membuat CV yang bagus adalah seperti yang dikatakan Faisal, semakin banyak skill itu semakin kalian dilirik. Terus kemudian
eh, syarat administrasi itu memang adalah hal yang pertama dilihat oleh HRD suatu perusahaan saat kalian melamar. Seperti contohnya IPK. IPK kadang IPK juga itu dilihat dibedakan dua ya. IPK kampus swasta dan negeri itu berbeda standarnya mereka. Nah, jadi memang yang pertama kali harus kalian siapkan benar-benar adalah eh seluruh perusahaan saat ini hampir semua adalah perusahaan yang pasti melihat pertama kali lulusan fresh graduate itu dari IPK-nya. Baru nanti kita lihat skill-skillnya di CV. Jadi yang pertama kali harus kalian dapatkan tiketnya adalah IPK kalian. Jangan sampai di bawah standar perusahaan saat ini. Bisa kok dicek lowongan-lowongan kerja saat ini. Misalnya kalian lulus 1 tahun lagi. Standarnya tahun ini rata-rata berapa sih? Katakanlah IPK-nya minimal 3,5 atau minimal 2,9 atau minimal 3. Nah, kalian jangan sampai dapat IPK saat lulus nanti di bawah itu. Jadi paling enggak kalian ada satu hal yang udah jadi kunci beberapa perusahaan untuk menerima kalian sebagai pelamar untuk mengikuti tes lanjutan selain lolosnya CV kalian. Terus skill. Kadang kan kita mengisikan banyak pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan. Sebenarnya poinnya bukan hanya di seberapa banyak pengalaman yang kalian lalui, tapi skill apa yang kalian pelajari dari berbagai pengalaman itu. Poinnya sebenarnya di situ. Jadi misalnya kalian di situ ada pengalaman mengikuti pelatihan kepemimpinan. Tapi di skill kalian kepemimpinannya tuh rendah. Untuk apa ikut pelatihan tersebut? Jadi uh, agak sesuaikanlah misalnya pengalaman dengan skill. Kalian sedikit narsis, gak apa-apa ya. Selama kalian bisa mempertanggungjawabkan itu, it's okay. Terus selain CV kalian yang nantinya bagus, ketika kalian dipanggil di suatu perusahaan untuk tes kerja, skill komunikasi harus selalu diasah. Banyak di YouTube atau tanya-tanya senior ketika misalnya berhadapan dengan HRD, apa yang harus kita lakukan. Terus kostum, itu jangan sampai salah kostum ketika kita melamar sebuah pekerjaan. Karena first impression HRD juga melihat dari penampilan kita. Seperti misalnya baju kita keluarkan, rambut acak-acakan. Ini tidak mencerminkan kesiapan kita. Jadi ketika kita lulus dan ingin melamar pekerjaan, mental itu harus totalitas, kesiapan juga harus totalitas, penampilan pun juga harus benar-benar totalitas. Jadi selain CV yang bagus, dasar-dasar komunikasi juga perlu kalian tingkatkan sih. Kalau menurut aku itu aja. Berarti kurang lebih nih Mas ya. Berarti untuk kalau misalkan kayak saya pribadi, saya setuju. Hal-hal apa yang perlu dipersiapkan nih untuk menunjang kehidupan setelah kuliah nanti? Mungkin ada yang kerja atau lanjut studi lagi. Mungkin seperti apa gitu Mas? Apa yang harus kami persiapkan berarti untuk teman-teman yang semester 7 ini? Nah, untuk yang dipersiapkan saat ini adalah pertama, kalian ingin misalnya punya gambaran atau cita-cita utama kalian kerja di industri apa? Nah, jika udah ketemu jawabannya, misalnya industri gula katakanlah, atau industri bioenergi. Nah, ketika udah tetapkan tujuan itu, kira-kira prosesnya udah kalian pegang nggak proses utamanya? Mungkin itu alurnya dan sebagainya, reaksinya dan sebagainya, kalian paham atau enggak? Terus ketiga, baru kalian cari lowongannya. Seperti itu. Apakah biasanya setiap tahun itu bisa kita lihat trennya, Dek. Jadi pemerintah tahun ini lebih mengutamakan pembangunan industri ke bidang apa. Nah, seperti misalnya ini teman-teman semester 7 yang mau lulus ini. Di Gresik sekarang ada pelabuhan internasional baru yang nanti Freeport akan bangun smelternya di situ. Yang infonya katanya nanti akan ada banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, ini satu peluang, informasi peluang bagi kalian lulusan-lulusan baru untuk bisa bekerja atau berkarir di situ. Jadi ketika kalian sebelum lulus sudah punya banyak informasi, sudah banyak referensi,
kalian jadi akhirnya punya strategi apa aja yang perlu saya siapkan, apa aja yang perlu saya pelajari. Misalnya di dunia metal dan misalnya di dunia perminyakan. Nah, ini perlu kalian pelajari sebelum kalian nanti melamar pekerjaan itu. Jadi ketika kalian misalnya dipanggil, kalian lebih mudah bersaing daripada orang-orang yang nggak siap. Mungkin kalau aku sih itu, kalau mungkin ada tambahan dari Faisal, monggo Sal. Ini ya persiapan menjelang ini kelulusan ya untuk semester tua ya. Kalau dari saya yang pertama itu kita harus memahami bahwa hidup ini tidak semulus eh, oli, tidak selicin oli lah seperti itu. Siap. Jadi dari situ kita siapkan mental. Nanti gimana kalau misalkan apa yang kita inginkan itu tidak tercapai. Itu yang harus kita persiapkan renungi gitu. Gimana nanti kita mengambil sikap seperti itu kan banyak lah. Mungkin dari buku-buku self improvement itu baca aja buku-buku itu gitu. Terus untuk masalah cita-cita, katakanlah pengen kerja atau pengen kuliah, lanjut kuliah ya, kita harus resharing. Kalau misalkan kuliah ya, lanjut kuliah ya, kita harus siapkan pertama kemampuan berbahasa Inggris, terutama itu kan, TOEFL-nya. Terus cara menulis yang baik seperti apa, menulis artikel. Jadi kita harus pintar juga, harus belajar juga menulis seperti itu. Kalau mungkin bekerja ya kita matengin masalah pengetahuan basic engineering knowledge-nya itu seperti itu. Jadi mungkin bisa dimatenginnya lewat TA, kerjakan TA kita yang benar-benar kita kerjakan sendiri. Jadi kita benar-benar tahu gimana sih cara menghitung alat itu, terus habis itu prinsip kerja alat itu. Atau jika kita belum puas dengan pengetahuan yang kita dapatkan, ya kita bantu teman. Dengan kita membantu, sama saja kita itu belajar lagi gitu, seperti itu. Seperti itu sih. Mungkin kalau masalah yang lainnya, nggak ada sih, itu aja cukup. Baik, pertanyaan selanjutnya, baik itu mungkin tadi yang mengenai apa yang perlu disiapkan untuk teman-teman semester 7. Dan pertanyaan selanjutnya, mungkin seberapa besar sih Mas prospek kerja di industri buat kaum hawa, buat perempuan-perempuan? Kan kebetulan Mas Fahri kan cowok nih. Kalau di industri sendiri itu cewek-cewek ini sebenarnya kerjanya di bidang apa sih? Kayak gitu. Mungkin bisa Mas Fahri dulu. Kalau untuk prospek kerja lulusan cewek ya berarti ya. Sebenarnya kalau kita bicara peluang kerja, untuk saat ini sama aja sih sebenarnya. Nggak, saat kita lulus, lapangan pekerjaan itu nggak banyak yang buka. Seperti misalnya ekspektasi kita nanti kita lulus, kita langsung melamar kerja di sini, 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 sini. Belum tentu ada juga. Cuman kebanyakan teman-teman cewek Tekim yang lulus bisa bekerja sebagai admin, terus kemudian ada juga yang sebagai bankir. Banyak sih sebenarnya. Cuman kalau untuk di lapangannya sendiri, memang nggak semua mau lulusan Tekim yang cewek-cewek kerja di lapangan. Ada kok lulusan-lulusan kita yang kerja sebagai ahli K3 di suatu kontraktor. Jadi tugasnya memang untuk sebagai analisa kemungkinan-kemungkinan atau potensi bahaya di lapangan yang akan kita kerjakan. Terus ada juga memang yang kerjanya berkutat di manajemen. Jadi seperti admin atau yang menghitung kebutuhan bahan baku dan sebagainya. Itu juga lulusan Tekim karena walaupun dia kerjanya di kantor, dia juga harus paham yang namanya kebutuhan bahan baku karena nanti hubungannya adalah neraca massa dan sebagainya. Butuhnya admin perempuan yang dari Tekim adalah karena dia udah pernah mempelajari neraca massa itu seperti apa, terus kebutuhan biaya yang ditinjau dari ekonomi teknik itu seperti apa. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang perempuan Tekim nggak usah takut nggak punya lapangan pekerjaan. Cuman memang
yang tertampilkan di sosial media dan sebagainya memang sangat sedikit untuk teman-teman tag team yang cewek. Cuman sebenarnya untuk peluang sama-sama aja sih. Kalau dibilang susah ya sama-sama susah. Kalau dibilang banyak juga sama-sama banyak. Jadi mungkin itu dari aku. Mungkin ada tambahan dari Faisal, monggo Zal. Kalau menurut saya ya, sepengetahuan saya itu sebenarnya ada dan sama peluangnya. Nah, tapi tergantung apakah lulusan cewek ini, lulusan teknik kimia ini qualify apa enggak seperti itu. Jadi intinya selama dia qualify, ya bisa masuk gitu. Yang penting di situ nggak ada syarat pria atau wanita. Katakanlah ada suatu lowongan proses engineer. Kalau memang dirasa dia mampu menghitung, maksudnya kemampuan berhitungnya, terus habis itu engineering skill-nya itu juga, basic engineering knowledge-nya juga memenuhi syarat. Dan bahasanya itu juga memenuhi syarat juga, biasanya kan mensyaratkan bisa speak English kan, seperti itu kan biasanya. Dan yang terakhir adalah bisa mengimpresi user atau mengimpresi suatu perusahaan itu. Intinya itu, kita bisa mengimpresi, ya kan, ketika kita bisa mengimpresinya dengan cara apa? Ya dengan eh, cara ngomong kita atau cara soft skill kita itu kita bisa akan terlihat ketika seseorang itu berbicara. Dan isi kita seperti itu. Isi kita sesuai nggak sama yang diminta? Ya kalau misalkan sesuai pasti masuk gitu. Dan mungkin dari beberapa relasi kerja atau teman juga itu ada proses engineer yang cewek itu ada. Terus habis itu mungkin dari technical sales itu beberapa supplier itu ada yang cewek teknik kimia, jadi technical sales-nya atau mungkin technical service-nya seperti itu. Dan yang terakhir adalah mau nggak ditempatkan di tempat kerja atau lokasi yang katakanlah jauh dari rumah seperti itu. Mau nggak seperti itu sih. Jadi sebenarnya ada, tapi intinya nomor satu adalah kita qualified apa enggak di bidang pekerjaan itu tadi. Dan bisa nggak kita mengimpresi perusahaan itu dengan skill yang ada di diri kita lah ibaratnya. Itu sih. Baik, udah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Instagram dari teman-teman di Tech Team mengenai podcast kali ini. Jadi buat teman-teman terima kasih udah ngirimin pertanyaan dan semoga jawaban-jawaban dari Mas Faisal dan Mas Fahri bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kebetulan ini pada penghujung podcast, jadi mungkin ada pesan-pesan nih Bu dari Mas Faisal sama Mas Fahri buat teman-teman teknik kimia, baik itu yang maba, anak angkatan 21, angkatan 20, atau yang udah tua nih Mas, dari untuk angkatan 18. Itu mungkin dari Mas Faisal terlebih dahulu. Oh, dari saya. Fahri aja dulu lah. Ya, mungkin Mas Fahri, gimana Mas? Ada pesan buat adik-adiknya? Mungkin kalau untuk pesan-pesan sendiri sih lebih peka terhadap kondisi ya, karena kita tahu di tengah pandemi semua serba tidak mudah dan tidak praktis. Semua hanya mengandalkan jaringan yang sewaktu-waktu bisa terputus. Jadi kita benar-benar butuh adaptasi yang lebih besar. Jadi apalagi dengan tren kuliah yang cepat itu memang kembali ke kebutuhan. Zaman semakin cepat, lulus cepat juga nggak bisa dihindarkan. Cuman uh, buat teman-teman semua dari awal masuk kuliah sampai yang nanti mau akan lulus, benar-benar siapkanlah diri kalian untuk berkarir di dunia kerja maupun nanti uh, teman-teman yang membuka usaha sendiri. Sama-sama aja buka usaha sendiri maupun bekerja di sebuah perusahaan sama-sama butuh niat yang tinggi, sama-sama butuh effort yang tinggi. Bedanya cuma di idealisme aja sebenarnya. Selama masih punya idealisme tinggi untuk tidak ikut dengan orang dan kesempatan itu ada, maka lebih baik buka usaha sendiri. Tapi jika ingin mengembangkan karir di dunia industri, monggo, itu kembali ke hak masing-masing. Cuman cepat atau tidaknya lulus
teman-teman sekalian, itu bukan tolak ukur kalian pasti diterima cepat atau lambat. Jadi kalian mau lulus cepat juga belum tentu kerja cepat. Tapi siapa yang benar-benar mempersiapkan dirinya, entah itu kuliahnya cepat atau lama, adalah yang bisa lebih cepat beradaptasi dalam mencari dunia pekerjaan. Jadi mungkin pesan aku untuk teman-teman semuanya, siapkan diri kalian, bekali kalian dengan banyak-banyak referensi proses industri, banyak-banyak isi diri kalian dengan referensi bidang pekerjaan. Jangan batasi diri kalian dengan bidang pekerjaan, entah itu kalian hanya dari teknik kimia, terus membatasi diri kalian jangan bekerja di bidang teknologi, jangan. Banyak alumni-alumni kita yang sekarang berkutat dengan dunia teknologi dan juga sukses. Jadi teman-teman juga harapannya jangan membatasi diri kalian hanya sebagai engineer teknik kimia aja. Jadi referensi itu penting, bekali banyak-banyak dengan referensi, relasi itu juga penting, dekati senior-senior, dekati alumni-alumni yang sudah bekerja, tanya pengalaman mereka, serap apa-apa yang baik, jadi bisa kalian ambil pelajaran dan kalian aplikasikan di diri kalian. Ada beberapa teman-teman alumni kalian yang juga bekerja, diajak oleh alumni-alumni yang udah punya perusahaan dan sukses. Mungkin itu aja pesan dari aku, mungkin ada tambahan dari Faisal, monggo Zal. Apa ya? Intinya kalian harus tetapkan tujuannya dulu. Kalian kuliah itu untuk apa? Seperti itu. Kalau misalkan untuk ya terserah sih, itu tetapkan tujuan dulu. Dari tujuan itu nanti kalian mendapatkan jalannya gitu. Yang maksudnya untuk mencapai tujuan itu. Terus mungkin yang pertama yaitu ini asah soft skill-nya ini, dalam artian soft skill menjadi pribadi yang baik gitu. Maksudnya personality kalian itu persiapkan apa namanya tuh jadi pribadi yang baik, intinya seperti itu. Ya karena apa dengan kita menjadi orang Attitude ya yang soalnya. ya attitude itu nomor satu. Menurut saya. Jadi personal dulu kalian bikin bagus. Maksudnya kan kita juga mungkin kalau dari saya sendiri jadi orang yang mungkin orang Islam ya. Ya kita jadi asah akhlakul karimah kita gitu kan. Insya Allah dengan kita mempunyai akhlak yang baik ya kita akan dimudahkan apapun nanti kerja kita. Intinya seperti itu. Entah kita jadi pengusaha, entah kita jadi bekerja di perusahaan itu, atau entah kita menjadi guru gitu, seperti itu. Kalau menurut saya itu untuk masalah yang lain ya kayak perkuliahan, nah itu ya tekuni intinya gitu. Ketika kita sudah memilih jurusan teknik kimia, ya kita tekuni. Jangan kecewakan orang tua kita. Itu sih. Dan mungkin untuk masalah tips dan triknya gimana berkuliah yang bagus itu kan juga masih banyak lah senior-senior yang bisa membantu kalian gitu, atau mungkin skill-skill apa yang perlu kalian penuhi, yang mungkin kalian perlu belajar, itu juga masih banyak kok senior atau alumni yang bisa kalian minta tolong gitu, seperti itu sih. Jadi yang penting attitude lah nomor satu gitu, dan tetapkan tujuan lah kalian kuliah masuk teknik kimia apa, seperti itu. Dan terakhir ya jika lulus, tidaknya jangan sampai IPK-nya itu jangan sampai jelek gitu. Kalau bisa ulang aja gitu. Karena ini semacam kayak ya kalau misalkan kita jadi pengusaha sih nggak masalah. Tapi setidaknya kita ada backup gitu loh. Misalkan kita memang nanti kita jadi pengusaha. Teknik kimia kita belajar nanti lulusnya pengusaha, kita backup aja. Kita tetapkan minimal 3 aja lah. Yang penting nanti katakanlah kalau kita jadi pengusaha nggak rezekinya di situ, kita bisa bekerja seperti itu sih dari saya. Baik, itu tadi pesan-pesan dari Mas Farid sama Mas Faisal buat teman-teman di teknik kimia sekarang. Dan terima kasih sebelumnya dari saya
untuk Mas Faisal udah mau diundang di podcast di episode 14 ini. Makasih udah waktunya juga, karena ini tag-nya malam-malam, mungkin ganggu waktu istirahatnya juga. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk dengerin podcast di YouTube, Spotify, dan juga Instagram. Jangan lupa follow IG Matek. Dan terima kasih, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.